وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-122, alhamdulillah, yaitu bab ad-dal alal khair. Ini bab yang menarik nih kalau kita jabarkan, ini luas gitu kan. Dan seharusnya seseorang itu bersemangat untuk ngajak kebaikan. Sebaliknya seseorang itu harusnya takut untuk ngajak kepada keburukan. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inni ubta'u bi fahmilni. Aku enggak mampu meneruskan perjalanan ini ya Rasul, maka goncengkan aku gitu. Mergone untane bermasalah gitu. Karena hewan untanya bermasalah, entah sakit, entah kakinya patah atau gimana. Qala la ajid, kata Nabi SAW, aku nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa. Masalahnya aku yo udah punya bawaan yang lain, atau mungkin untaku udah penuh gitu dan seterusnya. Walakin ti fulanan. Tapi you know, nah ini kebiasaan baik Rasul SAW loh. Jadi kalau beliau tidak bisa berbuat baik, beliau nunjuki jalan baik yang lain. Kayak kisah 99 orang yang sudah bunuh orang, ya. Itu di akhir cerita beliau bertemu dengan seorang alim. Gimana, saya sudah mau tobat, saya sudah bunuh 99 orang. Kemarin aku nanya ke satu orang, katanya nggak bisa tobat, sudah tak bunuh, tak genepin, jadi ke 100 dia. Sekarang aku nanya ke kamu, bisa nggak saya tobat? Kata orang alim ini, bisa kamu tobat. Bisa. Neng enek sarate. Maksudnya gini, aku nggak bisa tuh ngancani kamu untuk tobat. Tapi aku bisa nunjukin jalan gimana kamu bisa tobat. Kamu tinggal di kampung sana itu. Kampung sana itu kampung santri. Isinya wong apik-apik. Wis pokoknya gue linggo ning kono, uripo ning kono, mantep marep Gusti ning kono sampai mati. Ya. Nunjuki jalan itu loh. Gitu. Jadi orang tuh jangan sampai kehilangan akal untuk berbuat baik gitu. Saya pernah satu ketika beli es dawet itu. Beli es dawet, terus ada mobil berhenti nih gitu kan, terus nanya, Pak ini alamat ini kemana? Bakul dawetnya langsung ngawur, oh sana gitu. Ya mobilnya langsung jalan gitu kan. Terus saya tanya, yang ditanya itu bukan ke sana deh Pak, biar cepat dia pergi ya. Nah ini salah gitu ya. Jadi ketika kita mau nunjuki jalan, ya tunjuki jalan yang benar, jangan tunjuki jalan yang ngawur gitu. Dan ketika kita cuma nunjuki jalan kan kita nggak modal apa-apa kecuali modal omongan kan. Nek wong Jawa ngarani modal abab tok gitu loh. Artinya kita nggak keluar tenaga sing piye-piye, nggak keluar uang gitu kan. Itu pun kalau orang yang nggak paham, itu tuh berat gitu. Padahal sebenarnya itu pahalanya besar. Mas, masjid kemana gitu? Padahal tinggal ngomong ke sana. Nah, apa yang kita dapat dari nunjuki dia ke masjid? Apa yang dia kerjakan di masjid, kita dapat pahalanya. Padahal pun gak diduduh ketok loh. Ya. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang pelit sampai ke level itu. Dan Nabi SAW punya kebiasaan baik, ini yang perlu kita tiru, dan ini menjadi akhlak Islam yang baik, yaitu menunjuki jalan yang baik. Makanya Nabi mengatakan, aku nggak bisa tuh ngangkut kamu, walakin ti fulanan, tapi datangi ke si fulan. Fala allahu ayyahmilakan, maka bisa jadi kemungkinan besar dia akan ngangkut kamu. Fa'atahu fahamalahu, maka kemudian beliau mendatangi si orang yang dibilang Nabi itu, kemudian diangkut gitu kan. Fa'ata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kemudian laki-laki itu kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengabarkan tentang perihal itu. Fa'akhbarahu, ya, jadi laki-laki itu cerita, alhamdulillah ya Rasul, aku tadi udah diantarin sama si ini gitu kan. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ini bukan min ya, man dalla ala khairin. Ini terkenal nih potongan hadis ini. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan, satu jalan menuju kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dalam hal ini, yang dapat pahala awalnya adalah orang yang nganterin. Tapi yang nunjukin Nabi, maka Nabi SAW mendapatkan pahala sebagaimana nganterin, walaupun nggak bisa nganterin. Ya, maka saya selalu di mana-mana saya selalu ngomong, ya, saya punya pendapat atau keyakinan
bahwasanya orang yang pahalanya paling banyak itu adalah guru TPA gitu. Karena guru TPA itu mereka itu memasukkan Al-Fatihah pertama kali ke mulut anak-anak itu. Yaitu dengan catatan wong tuane males. Nek wong tuane ora males, regep ya wong tuane disian udah gitu. Jadi biasa kan ada anak-anak kecil yang masuk TPA itu dia udah bisa Al-Fatihah ini dari orang tuanya berarti. Tapi kalau kemudian dia belum bisa, maka guru TPA ini yang pertama kali masukkan itu. Nah, ketika muridnya itu banyak gitu kan, 100 orang dan seterusnya gitu kan. Mungkin guru TPA ini perawan dari guru TPA sampai tua juga masih guru TPA. Ya berarti mungkin muridnya ribuan, ya bisa kebayang dia setiap orang ini mesti sholat sehari 17 kali gitu kan. Maka pahalanya ya besar banget gitu kan. Maka ya kalau kalian ya toh ingin nyari istri, ya, gak usah jauh-jauh ke masjid cari guru TPA. Sopo sing cik kurang nikah, gitu. Ini tak nikahin gitu. Jadi itu kadang orang melihatnya itu pekerjaan yang biasa gitu, tapi sebenarnya di mata Allah, insya Allah itu kerjaan yang sangat mulia. Apalagi gajinya mung sidik. Karena nek gajinya sidik ngarep gaji ora mungkin. Ngarep gaji nggo lebon itu. Ora mungkin dong gajinya 50.000 lebone 300.000 ora mungkin ya. Mau nggak mau harus ikhlas. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.